sangat wajar ya, mungkin sebagian besar dari orang tua pasti bisa membeli baju-baju yang sejenis itu 2-3 kali lipat. Tapi kalau pakaian-pakaian yang adalah peninggalan anak-anaknya pasti akan lebih berbeda mungkin. Khususnya untuk penyelenggara atau penyedia transportasi, khususnya PO dari kendaraan bis tersebut harus lebih berhati-hati, harus lebih memprotek. Duka mendalam atas kecelakaan maut di Subang yang menewaskan 11 orang masih amat dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan. Terkhusus para orang tua murid yang kini harus merasakan pahitnya hidup setelah ditinggal oleh anak tercinta. Dan itulah yang saat ini dirasakan oleh ibunda dari korban atas nama Mahesha, di mana ia mengaku merasa kehilangan putra yang nantinya akan menjadi tulang punggung keluarganya. Senyuman serta kebaikan sang anak semasa hidup kini berubah menjadi butiran kenangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh sang ibunda. Lantas, seperti apa curahan hati orang tua Mahesha setelah mengetahui sang anak telah menjadi korban kecelakaan bus yang terjadi di Subang? Kehilangan anak kayak gini, tulang punggung keluarga, keluarga saya, anak pertama laki-laki saya. Dia udah ngomong saya kalau tenang Bu, lebaran besok juga harus kerja, udah lulus, katanya bisa ngasih uang ke ibu, nggak minta lagi, bisa digolak adik-adik katanya itu yang selalu saya ingat. Nah katanya dia orangnya rajin, bantu-bantunya nggak neko-neko Pak. Dia selalu ini keadaan orang tuanya, nggak pernah minta apapun yang dia harus ini terus tidak Pak. Dia selalu ngerti dalam keadaan orang tuanya seperti apa. Hari Sabtu tanggal 11 sore jam 4:30 waktu dia habis dari Tangkuban Perahu wisata, dia pulang makan, katanya saya WA ini pulang kapan? Kata udah ini udah jalan pulang, kata dia belum Bu, habis makan ini baru jalan pulang gitu. Setelah berapa jam kemudian ya nggak ada kabar sama sekali lagi. Itu udah ada berita seperti itu. Saya juga masih ingat banget kalau misalkan dia mau ujian, mau sekolah, katanya belum bayar ini, belum bayar itu. Itu aja sih yang dia minta dari saya, yang lain menurut apapun dia. Sangat wajar ya, mungkin sebagian besar dari orang tua pasti bisa membeli baju-baju yang sejenis itu 2-3 kali lipat. Tapi kalau pakaian-pakaian yang adalah peninggalan anak-anaknya pasti akan lebih berbeda mungkin ya dalam pemikiran mereka, dan saya cukup terharu dan memaklumi hal itu. Harapan dan doa ya, harapannya ya doanya mudah-mudahan keluarga bisa menerima kondisi ini dengan tawakal dan yakin bahwa mereka akan meninggal dalam keadaan syahid, sehingga akan digantikan oleh surganya Allah. Dan harapan saya mudah-mudahan tidak ada yang memperkeruh suasana. Kalau bicara ini adalah musibah, kita tidak tahu, memang kita harus bisa meminimalisir segala macam bentuk kelalaian. Penyesalan nampaknya bukanlah suatu jalan yang tepat bagi para orang tua siswa dan siswi korban kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Ia semua yang terjadi merupakan takdir ilahi yang tak bisa dihindarkan bagi para umat manusia yang pasti akan bertemu dengan yang namanya maut. Namun, rasa pilu pastinya sangat dirasakan oleh para keluarga korban ketika mengambil barang-barang milik korban yang dikumpulkan dari proses evakuasi setelah kejadian. Tampak raut wajah kesedihan para orang tua murid pecah ketika melihat barang-barang peninggalan sang anak. Lantas, seperti apa kelanjutan hukum dari kasus ini?
Nih lagi tuh, ini ada dompet nih Bu. Nih. Oleh Bu. Itu lagi ya Bu. Tapi tas yang keranjang yang hitamnya dia. Mas, nunduk Mas. Haru, sedih melihat ibu dari para korban mengambil barang-barang bawaan ketika anaknya mengikuti acara di luar kota, ya, acara sekolah wisuda yang pada akhirnya terjadi kecelakaan. Ini sangat mengharu biru dan kita berdoa mudah-mudahan sekali lagi arwah para korban senantiasa ditempatkan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari kejadian ini bahwa segala sesuatu memang harus diprotek, segala sesuatu memang harus dipersiapkan matang-matang, khususnya untuk penyelenggara atau penyedia transportasi khususnya PO dari kendaraan bis tersebut harus lebih berhati-hati, harus lebih memprotek. Hari ini Jasara Harja telah menyerahkan santunan. Tentu ini adalah yang pertama, kami mengucapkan duka cita yang mendalam atas kejadian kecelakaan bis yang terjadi pada Sabtu kemarin, tanggal 11 Mei, yang membawa korban pelajar SMK 3 Kencana 11 meninggal dunia dan luka-luka ada 19. Dan hari ini telah diserahkan ada 11 ahli waris yang diserahkan dengan didampingi oleh ketua yayasan, kepala sekolah, dan keluarga, yang penyerahan terhadap ahli waris ini secara praktis sudah kita serahkan kemarin, karena memang di bawah 24 jam sudah kita serahkan dengan santunan untuk meninggal dunia adalah sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk luka-luka ada di 2 rumah sakit, yaitu ada di Rumah Sakit UI maupun Brimob, yang sekarang ini sedang mengalami perawatan, dan itu pun juga telah langsung dilakukan perawatan atas jaminan dari Jasara Harja. Tentu ini juga terima kasih kepada seluruh pihak. Saya juga kami melihat ini luar biasa, stakeholder manajemen yang dilakukan dengan baik. Pemkot ini dengan turun tangan mengirimkan ambulan, sehingga praktis seluruh dari korban luka-luka ini pun juga langsung bisa dibawa, dievakuasi ke Depok dan sekitarnya, sehingga bisa dilakukan perawatan tidak jauh dari keluarga korban. Dengan 9 ada di 12 ada di Bayangkara ini tentu, dan 9 ada di Brimob ini tentu akan menjadikan perawatannya sangat baik ya, karena intensif dengan dekat dengan keluarga. Dan saat ini beberapa yang masih dalam perawatan ICU pun sudah dilakukan perawatan dengan secara maksimal dengan baik. Itu kita berharap bahwa bagi adik-adik yang sekarang dalam perawatan ICU akan melakukan recovery, ya, akan segera membaik. Dan untuk yang merawat luka-luka ringan juga akan bisa segera sembuh dan bisa kembali. Dan itu ini menjadi perhatian buat kita semua, terutama ini selalu tidak pernah berhenti untuk pesan buat dari Jasara Harja untuk tentang pentingnya berkeselamatan. Terima kasih banyak kita lagi mengharapkan ya. Kalau mengharapkan kita juga bisa mengharapkan anak saya kembali gitu, kan nggak mungkin. Ya dari saya terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya sudah mau memberi bantuan kepada memang pribadi saya, memang orang nggak punya ya Pak. Terima kasih. Pribadi saya sih nggak banyak penuntut yang punya Pak, karena saya cuma hanya pengen tahu kenapa bisa terjadi seperti ini.
Banyaknya korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan bus berplat nomor AD7524DG yang dikemudikan oleh Sadira ternyata sudah mengalami masalah mesin hingga sempat diperbaiki di tengah jalan. Namun siapa sangka jika gangguan mesin dan rem blong kembali terjadi sebelum akhirnya peristiwa nahas terjadi. Bus yang mengalami rem blong tersebut menabrak sebuah mobil dari arah berlawanan sebelum terguling di lokasi kejadian dan korban pun berjatuhan. Sejumlah pihak pun menyesalkan kejadian ini yang diduga adanya unsur kelalaian dan ketidaklayakan kendaraan yang dipakai hingga mengalami kecelakaan yang amat fatal. Masalah ke depan ya perlu koordinasi memang dengan sekolah-sekolah di sekolah Kota Depok, karena ini juga terkait dengan masalah koordinasi dengan masalah transportasi bus pariwisata. Ini kalau nggak salah bus pariwisata bukan dari sekitar Depok juga ya, karena memang ini langganan mereka di perusahaan ini sudah MOU dan inilah yang dipakai seperti itu. Dan ini harus memang kolaborasi, tidak hanya Depok sendirian, ini harus bersama-sama. Ya mungkin pelajaran juga ini mungkin dievaluasi untuk pemerintah pusat tentunya yang akan bisa mengkoordinasi ini semuanya, dikeluarkan SOP misalnya setiap bus pariwisata harus lulus KIR misalnya, atau diulang kembali KIR-nya sebelum berangkat seperti itu. Nah ini bisa dilakukan kalau memang dari pusat, karena ini kan lintas wilayah ya. Kalau untuk kejadian ini kemarin itu yang di Jalan Raya Subang Bandung itu bisnya kalau kita cek untuk memang sudah terlambat untuk uji KIR. Paling tidak terakhir itu harusnya uji KIR itu Desember 2023. Tapi sampai sekarang kalau kita cek dari surat uji KIR-nya itu belum ada. Berarti memang bisnya ini memang ada masalah ya. Selain kelayakan juga mungkin dipertanyakan, lalu juga masalah validitas dari bus itu juga perlu ditanyakan. Kalau saran saya, karena ini masalah bus-bus pariwisata ini memang jauh dari pengawasan, karena memang bus-bus pariwisata itu memang bukan adalah jalur yang non trayek sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan. Maka sebaiknya kalau untuk menyewa bus atau apapun kendaraan bermotor sewa memang jangan menyewa yang harganya paling murah. Takutnya yang murah itu pasti akan ada masalah. Nah untuk selanjutnya kalau untuk sebaiknya kalau untuk menyewa bus-bus memang sebaiknya hal-hal seperti ini juga dilaporkan kepada Disub setempat, apakah bisnya ini layak, atau paling tidak ditanyakan surat KIR atau surat kelayakan atau surat validitas bus-bus tersebut, apakah bis tersebut sudah layak atau sudah pernah diuji remnya, diuji bannya misalnya, kampas remnya bagaimana, anginnya bagaimana, bocor atau tidak, misalnya rem-rem angin misalnya. Jadi seperti itu, paling tidak bis-bis itu juga perlu dilaporkan sebelum penyewa melakukan perjalanan wisata. Melihat hal tersebut bahwa bis tersebut memang sudah dibuktikan dari surat-surat ataupun izin layak jalan, di mana izin layak jalan itu yang disebut KIR ya, Direktorat Perhubungan Darat ya, untuk bisa bis itu layak untuk bisa membawa penumpang, tentunya kan harus melalui uji. Pertama adalah uji emisi, yang kedua adalah uji layak jalan. Layak jalan itu terdiri dari beberapa faktor ya, bagaimana bis itu dari segi engine atau mesin, bahkan juga sistem pengereman dan bagaimana handling ataupun sistem safety terhadap bis tersebut, sehingga bis tersebut itu memang layak untuk bisa dipergunakan. Dasar-dasarnya memang sudah dilihat di sini. Apakah kasus ini merupakan human error atau siapakah yang bertanggung jawab, ya kan? Nah, kita lihat nih bagaimana konstruksi daripada kejadian kecelakaan bis maut tersebut. Sangat bahaya sekali ya kalau andai kata, apalagi ini sistem pengereman
Tandanya bis ini tidak layak untuk jalan. Menurut informasi, itu kirnya juga sudah expired. Kemudian izin-izinnya seperti apa seperti dan usia bisnya itu sudah 18 tahun. Ini harus kita pertanyakan kepada pengusaha-pengusaha bis pariwisata, dan saya meminta juga untuk Departemen Perhubungan dan badan pengawas setempat yang untuk transportasi, apalah itu namanya, saya kurang paham, tetapi yang mengawasi transportasi darat itu harus sering-sering sidak. Kalau menurut saya harus sering-sering sidak ke tempat-tempat wisata, bis-bis wisata, yang mana memeriksa ini mesinnya, kirnya, izinnya, STNK-nya, semua perpanjangannya sudah sesuai belum, sudah layak layak pakai, layak beroperasi atau tidak. Jangan terkecoh dengan harga murah. Walaupun memang ada juga yang barang murah tidak murah, tapi kalau harga murah, apakah dia juga bisnya jarang diservis ke bengkel seperti itu? Dan kita juga harus mempertanyakan, kok ini harga murah sekali, jangan-jangan bisnya tidak pernah dibawa ke bengkel, tidak pernah servis, tidak pernah berkala. Kalau memang kecelakaan ini betul sudah dipastikan oleh kepolisian bahwa remnya belum, berarti ya ini menjadi catatan yang penting bagi semua pengendara untuk senantiasa mengecek kesiapan kondisi kendaraan kita ketika akan berjalan keluar kota. Kita tidak bisa sembarangan, segala sesuatunya harus direncanakan. Orang yang punya rencana aja bisa jadi gagal, bisa mendapat musibah, apalagi yang nggak punya rencana. Jadi mudah-mudahan prepare itu untuk banyak hal harus dilakukan. Dan dari pihak perusahaan busnya, perawatan secara berkala terus-menerus secara detail itu sangat-sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai alfa lagi dan terus ini terjadi. Jadi untuk dinas-dinas terkait, Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, betul-betul melaksanakan yang namanya pengawasan ketat. Jadi saya pikir ini bukan pembelajaran lagi, karena ini sudah berulang-ulang gitu. Jadi kalau kita terbiasa, kalau udah ada korban kemudian baru ada tindakan. Nah, preventif, pencegahan itu yang paling utama mestinya. Ini ada apa ini? Nah, perlu pemeriksaan yang menyeluruh. Bukan hanya bus yang mengalami kecelakaan ini, seluruh transportasi umum diperhatikan dengan seksama. Gitu loh. Kami sebagai orang tua yang kebetulan anak saya juga sekolah di SMK, tentunya langsung bicara dengan istri bahwa ya kita harus ikut orang tua, terpaksa harus mengecek dulu kondisi ini, mungkin agak rewel, tapi kita harus mulai banyak bertanya tentang kondisi dari kendaraan apabila, karena anak saya sering kali pergi mewakili mahasiswa ke sekolah lain lah, kemana lain, itu menggunakan bis sekolah, jadi kita sudah harus mulai mengecek kondisi bisnya. Duka mendalam yang dirasakan oleh para orang tua korban juga turut dirasakan oleh para warganet yang ikut merasakan kesedihan atas kecelakaan maut yang menewaskan 11 siswa dan siswi SMK Depok Lingga Kencana. Tak terkecuali para jajaran publik figur yang turut menyampaikan rasa dukanya kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Saya Kami mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap kecelakaan maut bis pariwisata pelajar yang ada di Subang yang menewaskan 11 orang, termasuk ada guru salah satunya, dan 10-nya adalah siswa di Subang, dan 53-nya adalah luka-luka berat. Ini adalah kecelakaan yang sangat sangat memukul kita semua. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah, dan semoga arwah yang sudah meninggal bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk para masyarakat, untuk para pengguna bis pariwisata, saran saya kalau misalnya mau menggunakan bis pariwisata, gunakanlah bis pariwisata yang sudah terpercaya, yang sudah punya nama baik, nama besar, yang menggunakan bis yang bagus. Ya, saya melihat kejadian ini dan itu sudah terus berulang-berulang kecelakaan yang seperti ini untuk transportasi umum. Saya pikir perlu terus dilakukannya pengawasan yang begitu ketat
untuk transportasi umum. Jadi jangan sampai lagi terulang lagi. Jadi saya sebagai warga memohonlah tolong diperhatikan ini, dan untuk keluarga ataupun penumpang bus yang menjadi korban, saya ucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin. Saya turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Ini satu kejadian yang sangat menyedihkan, sangat membuat terpukul banyak pihak, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih berhati-hati lagi dimanapun kita berada. Jadi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan, dan yakinlah bahwa mereka berada di surga dan insya Allah syahid. Saya Diki Chandra, turut berduka. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.